Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dan kita akan mengawali aktivitas kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, semua karena perlindungan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang baik atau tidak baik waktunya. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar poin yang pertama, beritakanlah firman. Seringkali pikiran kita berpikir bahwa beritakanlah firman itu adalah khotbah di mimbar. Tetapi memberitakan firman bisa di mana saja, bisa kapan saja waktunya. Memberitakan firman bisa kita bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita selagi masih kecil. Kita ceritakan tentang firman Tuhan supaya dia boleh mengerti dan mengenal Tuhan dari sejak kecil. Bisa juga kalau pada saat ini dalam masa teknologi ini kita bisa mengirimkan renungan harian, renungan pagi kepada keluarga, dimanapun saja. Kita bisa mengirimkan kepada teman-teman yang kita kenal. Waktu saya kuliah, saya punya teman dekat, wanita yang cantik. Karena rumah kami berdekatan ya, kami seringkali pulang kuliah jalan bersama-sama. Memang agamanya tidak seiman dengan saya,
tetapi dia memiliki kekasih yang orang percaya. Kemudian karena saya sering berjalan bersama dengan dia, saya setiap bulan, waktu itu kan belum ada HP ya, setiap bulan saya membeli buku renungan harian. Dan saya membeli 2 buku, satu buat dia dan satu buat saya. Bukan hanya itu, saya pun bawa di dalam doa. Saya doakan teman saya ini. Itulah cara saya untuk memberitakan firman. Poin yang kedua, baik atau tidak baik waktunya. Lalu kapan waktunya kita bisa bersaksi? Kita bisa bersaksi kapan saja, di mana saja, kapanpun waktunya. Dengan cara apapun kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Waktu ibadah kita bisa bersaksi. Mungkin ada yang saya tidak berani bersaksi. Bisa juga kalau tidak berani bersaksi di depan banyak orang, bisa menulis. Lalu kirimkan lewat WA. Menjadi kesaksian, menjadi kekuatan bagi teman-teman grup WA kita. Atau mungkin waktu di rumah, kita memiliki anak-anak yang masih kecil, ataupun mungkin punya anak-anak yang sudah bisa kita ajak bicara, kita bisa sharing dengan mereka tentang firman Tuhan. Lalu kita juga bisa mengajari anak-anak kita berdoa. Waktu anak saya sekolah minggu, pernah guru sekolah minggunya memberikan tantangan. Siapa yang berani pimpin doa? Tidak ada satupun yang berani, hanya anak saya yang angkat tangan. Itu yang diceritakan guru sekolah minggunya. Dan akhirnya anak saya yang pimpin doa. Puji Tuhan, anak saya bisa menjadi kesaksian bagi teman-teman sekolah minggunya. Waktu saya kuliah sambil bekerja, saya berangkat kuliah, saya naik bis. Dan waktu mau berangkat, saya berdoa, Tuhan, saya kepengen bisa bersaksi dengan orang di sebelah, yang duduk di sebelah saya. Dan Tuhan atur demikian, sehingga saat saya naik bis, saya bisa bersaksi dengan orang di sebelah saya. Entah bagaimana, tiba-tiba ada jalan Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga percakapan kami bisa mengarah kepada kesaksian tentang pertolongan Tuhan, tentang firman Tuhan, sehingga saya merasakan sukacita. Saya mungkin orang yang mendengar kesaksian saya, dia juga merasa diberkati karena dia juga merasa bersukacita, dan saya pun mendapat kekuatan, saya juga mendapat sukacita yang dari Tuhan. Demikian juga waktu saya masih kerja di bank, saya pernah waktu istirahat, seringkali saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya baca firman, tidak sengaja secara kebetulan ada teman kerja saya melihat. Lalu dia berbicara, Tuti, oh Yesus itu datang kan untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Lalu kamu nanti ikut bendera mana, katanya. Nah, puji Tuhan, Roh Kudus berbicara. Saya diberi hikmat untuk membukakan Wahyu 7 ayat 9 sampai 14. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti di rumah masing-masing ya. Wahyu 7 ini ayat 9 sampai 15. Nah, saya akan membaca Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih
dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu kita baca di ayat 14, demikian firman Tuhan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Jadi saya pun bisa bersaksi menceritakan tentang firman Tuhan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi dari segala bangsa, dari segala suku. Kalau percaya kepada Yesus dan oleh darah Yesus kita disucikan, maka kita pun diselamatkan. Seringkali kami pelwap ada kunjungan besuk. Mungkin besuk orang sakit, atau mungkin besuk oma-oma yang sudah terbaring, yang sudah tidak berdaya, tidak bisa beraktivitas, bahkan tidak bisa ke gereja. Nah, seringkali saat kami besuk, kami pun mendengar kesaksian dari para oma ini. Walaupun dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tetapi oma-oma ini bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pengalamannya dengan Tuhan. Dan kami yang besuk, yang mengunjungi, kami pun mendapat kekuatan baru. Kami pun mendapat berkat dari kesaksian oma-oma ini. Dan ini terbukti bahwa bersaksi bisa kapan saja, di mana saja, baik waktunya baik atau tidak baik, baik saat kita kuat, baik saat kita lemah, dimanapun, kapanpun kita bersaksi, bisa. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa. Apapun caranya, baik tidak baik, bagi Tuhan bisa menjadi baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kesempatan pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami betapa kami sangat memiliki waktu banyak untuk bisa bersaksi, untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja lewat kehidupan kami, memampukan kami untuk berani memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk berani bersaksi dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus